Salam. Kita buka pertemuan kita dengan bersama-sama membaca kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz Habib bisa langsung. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhallana bi amnin wassalam wasihah wa afiyah. Lahul hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhil karim azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'du. Ya mas sekalian, hafizakumullah, ikhwati fillah, jamaah Masjid Al-Aqsa yang insyaallah dijaga oleh Allah. Alhamdulillah kita syukuri nikmat Allah yang tak terhingga ini bisa tetap bersilaturahim di tengah PSBB, walaupun sebentar lagi katanya ada new normal gitu ya. Semoga Allah tetap menaungi kita dengan sifat-sifat muhaimin, assalam, al-mu'min, dan seterusnya. Jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian rutin kita. Terakhir sampai surat Al-Baqarah ayat 112. Dan ini sekarang 113. Di ayat 111 dan 112 kita membahas tentang konflik Yahudi dan Nasrani, tentang rebutan klaim siapa yang berhak masuk surga. Masing-masing mengklaim, Yahudi mengklaim hanya Yahudi yang masuk surga, Nasrani mengklaim hanya Nasrani yang masuk surga, tapi sudah ditegaskan oleh Allah itu angan-angan mereka. Jadi kalau orang Yahudi, Nasrani merasa pengen masuk surga, Allah sudah bilang tilka amaniyuhum, gitu, angan-angan mereka belaka ya. Terus kita juga tidak boleh juga mengklaim masuk surga hanya berbasis angan-angan, kehilangan substansi. Makanya Allah langsung kasih substansi. Siapa yang masuk surga? Ya standarnya dua. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Secara vertikal dia total Islam, tunduk, menerima apa adanya tentang perintah, larangan, dan berita-berita dari Allah kita percayai total, nggak boleh ragu-ragu. Terus kita orang baik. Jadi orang beragama itu harus jadi orang baik. Kalau orang beragama bukan orang baik, gagal. Hari ini kebalikan ini. Hari ini saling menegasi, saling menuduh, saling mencerca, saling menistakan masing-masing kelompok. Saya baca aja dulu suratnya, nanti kita akan jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu laisatil nasara ala syai' wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Ini stop di sini. Telah berkatalah Yahudi, Nasrani itu tidak punya landasan apapun. Laisatil nasara ala syai', untuk ada agama Nasrani berikut keyakinan dan klaim mereka itu tanpa landasan. Wa qalatil nasara, dan Nasrani juga bilang laisatil yahudu ala syai'. Yahudi juga tidak punya landasan apapun. Wa hum yatlunal kitab, padahal mereka membaca kitab yang sama. Jadi informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Yahudi dan Nasrani itu bertikai. Setelah sebelumnya masing-masing hanya mereka yang masuk surga, maka sekarang ada informasi bahwa Yahudi menganggap Nasrani tidak punya landasan, nggak ada apa-apanya, nggak ada pijakannya, nggak ada underlayer-nya, dan seterusnya. Sementara sebaliknya begitu. Jadi memang seperti yang kita lihat, kita baca ya dalam sejarah, terkonfirmasi memang kata-kata ini faktual. Bagaimana umpamanya Nabi Isa yang diyesuskan dianggap sebagai anak Tuhan. Ya. Pada saat yang sama di mata Yahudi Yesus itu anak haram gitu. Jadi memang jaraknya itu begitu luar biasa itu, distancingnya itu.
Sementara Yahudi yang mengklaim sebagai anak-anak Tuhan dan kekasih Tuhan di mata orang-orang Nasrani, mereka itu tidak pernah dianggap sebagai betul-betul dihargai, bahkan selalu dikucilkan dalam masyarakat Nasrani. Makanya sejarah Yahudi itu selalu terkucilkan. Katakanlah umpamanya ketika Kristen diakomodir atau dikooptasi oleh Kekaisaran Romawi, dan Romawi menjadi negara yang imperium yang sangat besar ya, sepertiga dunia dikuasai Romawi. Ke selatan itu sampai ke Afrika Selatan ya, dari Mesir, Sudan, termasuk ke arah utara itu sampai ke Maroko dan seterusnya. Ke arah utara itu sampai ke Prancis, Jerman dan seterusnya. Ke arah timur itu sampai ke Rusia gitu ya. Bahkan Yaman itu nanti nyebrang dari Sudan ke Yaman gitu. Itu kawasan Romawi begitu luas gitu ya. Itu betul-betul orang Yahudi nggak dapat tempat. Satu-satunya tempat yang masih mungkin sebagai komunitas Yahudi ya cuma di Hijaz. Makanya Yahudi itu populasi terakhirnya di Madinah, Khaybar, ya, terus Wadak, Taima, di Amr, semua di kawasan Hijaz sebelah utara. Memang Romawi tidak tertarik untuk menganeksasi Hijaz, nggak tertarik mau dapat apa di situ, cuman pegunungan, pegersang. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan ketika abad modern lahir, Eropa berkuasa, negara Kristen, itu Yahudi hanya berhak hidup di komunitas berpagar, namanya geto-geto. Gitu. Mereka jadi korban perkosaan, perampokan, perampasan, itu lama sekali. Yahudi baru mulai bangkit ketika Eropa mengalami Renaissance. Jadi betul-betul Yahudi itu berabad-abad dinistakan oleh Kristen. Bahkan ketika Umar menaklukkan Palestina, itu rumah-rumah ibadah Yahudi yang namanya sinagog itu sudah jadi jamban umum. Terus ketika Panglima Salib merebut kembali Palestina, Yahudi dibakar lagi, dibantai lagi. Atau di Andalus gitu ya. Ketika Islam berkuasa di sana, Yahudi hidup dengan damai. Tapi begitu Aragon Castilla mengalahkan, ya Yahudi itu jadi musuh Kristen terus. Gitu. Baru berbalik kan, jadi Romawi itu pernah menguasai dunia itu 1000 tahun atas nama Kristen dari abad 4 sampai abad 14 gitu. Itu Yahudi betul-betul sengsara. Betul-betul sengsara. Nah sebaliknya begitu Yahudi berkuasa ya, tapi memang kalah jumlah ya, karena agama Kristen itu inklusif banget, nggak agama yang paling nggak nyusahin kata orang ya, nggak ada sunat, nggak ada peraturan nggak penting gitu, sehingga Kristen itu menjadi agama terbesar di dunia, bisa 2,3 miliar lebih, 2,4 miliar. Kalau Islam kan cuma 1,6 miliar ya, kalau Yahudi cuma 14 juta secara statistik. Tapi bukan berarti Kristen itu hebat terus laris, enggak, karena banting harga aja, jual murah sih, murahan gitu. Karena kalau Islam banyak peraturan ya katanya gitu. Nah, jamaah rahimakumullah. Pertikaian terus menerus sampai hari ini settingan Yahudi Nasrani itu tetap menjadi menjadi peta konflik dunia. Jadi Yahudi mulai bangkit itu ketika terjadi pemberontakan kepada gereja Italia lah, yang Katolik itu, sehingga lahirlah gerakan pemikir bebas seperti Iluminasi dan Freemasonry kan, gerakan pemikir bebas itu. Nanti ke depan lahirlah Protestan. Protestan itu nanti ternyata kendaraan Yahudi, dan kendaraan Yahudi itu dulunya Eropa dibikin letih perang, sementara dia menyiapkan negara baru Amerika. Jadi tahun 1900 itu Amerika sudah luar biasa hebat gitu ya. Ya pokoknya cerita gitu sampai hari ini kalau kita mau diskusi tentang peta konflik politik, tetap ada pemain berat dan besar itu antara Kristen dan Yahudi, walaupun Kristen Amerika itu sudah evangelin ya, Kristen Zionis.
Nah ini pertikaian terus-terusan, nggak akan pernah berhenti. Karena memang dari awal dia mengatakan, Yahudi mengatakan, Nasrani nggak ada apa-apa, nggak apa-apanya. Terus kemudian sebaliknya. Nah, wahum yatrunal kitab, padahal kitab mereka sama. Mereka membaca satu kitab yang sama. Yahudi mengatakan Taurat itu kitab suci mereka, Kristen juga mengatakan Taurat kitab suci mereka. Ya. Aneh kan, kalau Kristen menyebut Taurat itu perjanjian lama, Injil perjanjian baru. Kalau Taurat memang makainya Taurat terus nanti dikompilasi dengan Talmud. Jadi jamaah rahimakumullah. Akhirnya kita dikasih kesimpulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mitsla qaulihim. Masalahnya ini jadi modus, jadi postulat, jadi kaidah berpikir kita. Semua orang yang tidak disiplin ilmu pasti akan terjebak hal yang sama. Jadi artinya itu early warning buat kita. Orang kitabnya sama bisa berantem, bisa saling menegasi, bisa saling menghina, bisa saling mencaci, itu bisa. Kitabnya sama. Gitu. Seperti polarisasi Yahudi yang kelewat eksklusif, ya, sehingga nggak pernah berkembang di agama secara populasi, secara kuantitatif. Yang satu kelewat inklusif. Gitu. Tapi Allah mengingatkan kepada kita, mereka membaca kitab yang sama, bisa berantem sedemikian terpolarisasi. Tapi Allah ingetin, begitu juga akan terjadi di ruangan lain, di zaman yang lain, di komunitas yang lain, kitabnya sama, tapi berantemnya bisa sampai terpolarisasi. Ya kayak kita lah nih ya, ada sama-sama Muslim, sama-sama Ahlus Sunnah, yang satu kelewat sempit, gitu. Yang satu kelewat longgar. Polarisasi juga, dan ini nggak kelar-kelar juga. Yang kelewat sempit itu sampai model celana aja jadi standar Ahlus Sunnah atau bukan. Yang kelewat longgar ya, sampai ada orang Kristen cabang ormas Islam. Gitu. Sampai orang liberal, sekuler, anti syariat Islam dibilang Ahlus Sunnah wal Jamaah sambil monyong-monyong. Gitu. Sama aja, itu polarisasi. Padahal Quran ini sama, hadisnya sama. Berarti yang beda apa? Hawa nafsu. Hawa nafsulah yang memecah komitmen. Hawa nafsulah yang kemudian konsistensi itu hilang. Komitmen hilang. Jadi bukan berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapat, literal, ya, semantik, selesailah. Debat setengah jam, jujur dengan literal, literatur kelar. Kalau udah beda pendapatan itu biasanya agak susah. Maka dari itu kita harus hati-hati, dalam tanda kutip, kalau Allah saja ngingetin bahwa ini terjadi bukan hanya antara Yahudi dan Nasrani, tapi antara siapapun. Kitabnya sama, berantem. Ini nggak boleh diulangi oleh kita. Artinya apa? Kita harus tetap objektif rasional, tidak boleh subjektif emosional. Ya. Kalau kita berani berbeda, juga harus bisa menerima perbedaan, tapi dengan sikap yang toleran dan dialogis, persuasif, edukatif gitu. Jangan saling menegasi. Kalau enggak ya akhirnya kita lumpuh juga karena persatuan itu awal dari kekuatan. Dalam Al-Qur'an semua mengingatkan itu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan bertanazu karena dengan tanazu itu enggak ada ceritanya suatu yang sukses kalau kita suka berkelahi. Bahkan Allah memakai tadhhabu rihukum. Ini kalau orang Arab sadarin, rih itu salah satu artinya adalah kehilangan ini, mohon maaf ya, kehilangan kentutnya. Kentut pun nggak bisa. Jadi kalau orang Jawa bilang entek entute, habis kentutnya pun habis. Kenapa? Ya semua nggak akan bisa kita kerjakan kalau bersatu aja kita gagal. Jadi kita cuma emosi, marah gitu. Sekarang kan kita pintarnya cuma marah. Contoh, sesuatu yang tidak bisa kita saat lakukan sebagai first step, maka next step, second step menjadi mustahil. Itu bersatu. Itu first step. Kalau nggak bisa ya, akhirnya kita apapun yang kita lakukan tidak teratur, tidak terstruktur, akhirnya tidak terukur, ngawur, hancur, babak belur. Karena ribut aja, urusan ribut aja.
Nah kalau internal aja ribut, eksternal nggak akan bisa kita selesaikan. Yang pasti adalah justru sebagian dari kita, naudzubillah, jadi agent orang yang ingin kita tetap lemah. Itu selalu terjadi dan akan terus terjadi. Pokoknya Malaysia itu selalu diadu domba dengan Indonesia. Kenapa? Karena kalau Malaysia bersatu dengan Indonesia, Selat Malaka itu menjadi satu choke point yang sangat strategis. Ya. Orang dipajak, dibagi dua, Malaysia sama Indonesia aja itu, yang lewat Malaka itu separuhnya aja, 1% aja kita pajak gitu. Itu APBN Indonesia turah, gitu, lebih. Makanya selalu diadu Malaysia sama Indonesia. Operasi intelijen dunia selalu bagaimana Malaysia nggak bersatu dengan Indonesia. Kalau bersatu itu Selat Malaka dipajak 1% dari total nominal yang lewat aja, dua negara nggak perlu pajak lagi dari, karena itu kan selat yang paling strategis kan 6, tapi yang paling strategis diantaranya itu urusan Suez, Panama, Selat Malaka. Kalau Indonesia masih punya 3 selat strategis lagi kan, Selat Sunda, Selat Lombok, Makassar. Dari pajak aja Indonesia nggak perlu ini ngemis lagi. Artinya bahwa kita dipecah. Timur Tengah dipecah di 16 negara. Dipecah. Gara-gara apa? Itu tadi, mental kita itu subjektif, irasional, emosional. Itu sering terjadi. NU Muhammadiyah nggak pernah dikasih peluang untuk akur. Pasti mereka lakukan itu. Kita kadang-kadang cuma emosi aja. Wah, Cina begini, Amerika begini. Emang semua negara itu kalau besar pasti pengen mengkooptasi negara lain. Pasti. Entah dengan gaya lama seperti aneksasi atau gaya baru hegemoni, itu urusan lain. Tapi nggak ada negara yang nggak ingin. Seperti Islam waktu Umar bin Khattab kuat, Persia diserbu, kekayaan istana Persia dibawa ke Madinah. Biasa. Itu biasa. Kayak Romawi ingin biar negara, ya kemana-mana. Cuman masalahnya setelah itu peradaban apa yang dibangunkan gitu. Jadi kalau kita itu Quran, glory and God. Gitu. Kalau mereka God, glory and gospel sama aja. Cuman kita sekarang marah. Padahal nggak ada negara yang nggak punya interest untuk berkembang, menjadi besar, tetap ada ribuan tahun ke depan. Semua negara begitu. Nah, masalahnya kita itu justru bukan berpikir bagaimana saya tidak dianeksasi, bagaimana supaya kita tidak dikuasai, gitu. Malah mempersilahkan orang untuk menguasai kita, itu yang borokokoknya di situ. Jadi Yahudi, Islam, Kristen konflik itu biasa. Walantar doa angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'an, itu biasa. Kita juga nggak akan ridho sama mereka sampai mereka masuk Islam, itu biasa. Yang nggak biasa adalah kalau kita kelewat tolol itu, monggo mas dijajah lagi, kami sudah rindu, udah lama nggak dijajah, gitu. Itu yang tolol banget. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau Amerika sekarang rebutan sama Cina, ya kita tahu lah bagaimana Amerika dibangun, coba. Baca sejarah tahun 1900 itu, bagaimana mereka memulai bangkit. Eropa dijebak, perang berkepanjangan, letih, perang kalah jadi apa? Menang jadi abu. Begitu selesai perang dunia, menjelang serang dunia, dikumpulkan negara Eropa yang udah letih itu, perang dunia pertama berkepanjangan, dikumpulkan di Amerika ya, puluhan negara. Kita harus memiliki global currency, sepakat dolar kan gitu. Bikin World Bank, bikin IMF, dengan prinsip sudah lama Amerika itu harus menguasai 65% keuangan dunia kan gitu. Dibikinlah Wall Street, tambah PBB. IMF itu kan jahat luar biasa. Habibie itu salah satu konsensus dengan IMF kan bahwa IPDN nggak boleh, harus berhenti memproduksi CN 250. Karena CN 250 itu akan menjadi raja dunia, pesawat dunia. Itu kita tahu lah bagaimana jamaah rahimakumullah, umat Islam itu jangan kayak Yahudi, walaupun Rasulullah mastiin orang Islam akan kayak Yahudi. Apa? Kitabnya sama, tapi berantem, nggak keru-keruan. Ini maka dari itu kalau kita ngaji, ujung-ujungnya cuma berantem, stop to stop, ustadznya jangan diundang lagi. Kalau cuma ngajak berantem. Ganti ustadz, ganti masjid kalau perlu. Kalau ujung-ujungnya cuma ngajak berantem, menegasi sesama muslim, kitabnya sama. Dan Allah nggak suka.
Nah, kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Nah, kemudian fallahu yahkum bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Maka Allah lah yang akan menghukumi mereka, yang menetapkan siapa benar, siapa yang salah. Nanti di hari kiamat. Itu terkait dengan Yahudi. Maka dari itu, jamaah Allah, kalau Allah itu hakimnya, maka pastikan kita tidak berselisih pandang, berselisih pendapat dengan Al-Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hati kita harus punya pilihan. Kita mengikuti Quran dan Sunnah dengan interpretasi pemahaman Quran dan Sunnah yang standar, salafus saleh, tapi tetap berijtihad selama dengan format ijtihad yang benar secara akademis. Jadi jangan sekali-kali kayak Indonesia kan sebenarnya cuma beda mazhab tapi jadi masalah gitu. Kunut selama ini kan sunnah muakkadah karena background mazhab Syafi'i. Lulusan Saudi banyak pulang, mulut Hambali kunut itu bid'ah. Padahal dua-duanya punya pijakan. Saling tuduh, ribut, gitu loh. Dulu jenggot itu mazhab Syafi'i sunnah, tiba-tiba ada yang datang bilang wajib. Itu khilafiyah sebetulnya. Cuman jadi serius gara-gara layak lamun, nggak berilmu. Dan yang layak lamun ini terlalu banyak untuk kemudian kita kelola. Gitu. Layak lamun ini terlalu banyak untuk kemudian kita kelola, gitu loh. Jadi yang zikir jahar itu ada yang nggak melarang, mazhab banyak kan yang melarang, tiba-tiba ada mazhab yang melarang. Terus terjadi fragmentasi. Itu yang nggak boleh. Seharusnya tetap toleran. Kalaupun ngobrol edukatif, persuasif, dialogis, gitu. Sekarang di zaman YouTube ini bahaya nih karena mufti itu kadang-kadang mufti dadakan, gitu. Nggak punya kompetensi, nggak diberi kewenangan oleh siapapun. Bikin fatwa seenak-enak. Ini juga harus kita hindari. Kenapa? Supaya umat Islam ini nggak mengulangi Bani Israel. Kitabnya sama, tapi ribut. Karena Allah mengingatin, kadzalika qala alladziina laa ya'lamuun. Begitulah nanti orang-orang bodoh akan mengulangi tragedi itu. Mithla qaulihim, seperti ucapan mereka. Nah, itu satu bab sendiri. Karena bab berikutnya ini akan panjang dan beda-beda nih. Walaupun tidak dibab-babkan, tapi mau tidak mau kita ke nuansa yang berbeda. Tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan sedikit, nanti lain kali kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Siapa lagi yang lebih zalim dari seseorang yang melarang masjid untuk disebutkan nama Allah di dalamnya, untuk berzikir, dan bahkan berusaha keras untuk menjadikan masjid itu kosong atau nggak berfungsi, atau roboh bahkan. Karena khorab itu pengertiannya macam-macam. Khorab fisiknya atau fungsinya. Mereka itu tidak akan pernah memasuki masjid-masjid itu kecuali dalam keadaan takut. Di dunia mereka dapat kehinaan, di akhirat dapat adab yang pedih. Asbabun nuzul ayat ini sangat mudah ditebak karena memang seluruh ulama bilang gitu sih ya. Itu orang musyrikin Quraisy tahun 6 Hijriah melarang Rasulullah umroh, tahun 8 Hijriah mereka masuk masjid dalam keadaan takut dan takluk gitu. Itu sudah clear and clean. Bahwa itu ayat ini yang dimaksud adalah musyrikin Quraisy. Ya, itu satu hal ya. Itu penting untuk kita bicarakan dulu. Itu penting. Karena memang umroh gagal kan, gara-gara Rasul dihadang oleh pasukan. Terus akhirnya ditahalulkan di Hudaybiyah. Tapi itu tahun 6 kan, tahun 6 Hijriah. Tahun 8 Hijriah, Rasulullah sudah menaklukkan Mekah dan Rasul mendeklar siapa yang masuk masjid aman. Akhirnya berbondong-bondong masjid ketakutan. Itu sudah terklarifikasi di sejarah. Tapi tentunya kita kembali kepada kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-Qur'an itu tidak boleh terpenjara oleh asbabun nuzul. Biarkan dia seperti teks terbuka lintas zaman. Apa itu? Tapi satu hal yang penting dulu, ini tidak ada hubungan dengan corona. Karena corona itu tidak ada misi melarang orang masuk masjid.
Karena juga melarang orang masuk kantor, melarang orang masuk mall, melarang masuk hotel, melarang orang masuk apa lagi itu. Ya macam-macam. Intinya nggak boleh berkerumun karena penularan corona ini man to man atau pair to pair. Beda dengan yang lain biasanya kan pakai media nyamuk atau burung dan seterusnya. Nah ini beda ya. Jadi jangan sekali-kali umat Islam kan sekarang sensi. Ini sangkain corona itu agendanya memerangi masjid atau Islam. Enggak, itu sensi itu enggak terukur omongan kayak gitu. Omongan yang enggak terukur sama sekali. Enggak. Tetapi juga berbicaranya adalah kepada siapapun yang, karena Allah memakai kata masajid. Jamak, bukan hanya masjid. Kalau masjid satu jamak, mufrad berarti ya itu hanya terjadi di Masjidil Haram. Tapi semua ideologi, semua agitasi, semua provokasi, semua propaganda yang anti masjid akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya salah satunya adalah komunis, liberalis. Kita kan kadang-kadang itu memorinya jangka pendek, cepat lupa, sehingga kemudian sering gagal fokus, gagal prioritas. Itu kenapa? Pokoknya gini, kita kan tidak pernah tahu bahwa sebetulnya kapitalis, liberalis juga jahat gitu. Jahat banget. Bagaimana jahatnya IMF, bagaimana jahatnya WHO, bagaimana jahatnya PBB, bagaimana jahatnya World Bank, bagaimana itu kita suka lupa. Jadi kalaupun kita sekarang ini anti komunis, itu kita harus memainkan apa ya namanya, harus cerdas lah, nggak boleh blon amat gitu. Artinya tetap berada pada posisi umat Islam bersatu, memiliki rencana yang baik. Nah, itu hal yang kedua. Jadi yang ketiga, maksud saya adalah bahwa kita harus mewaspadai semua ideologi, semua agitasi, propaganda, dan provokasi yang membuat anti masjid. Itu satu hal. Harus baik physically, khorob dalam pengertian fisik, atau forok dalam seperti fungsi. Jadi kalau fungsi masjid sudah lama tidak berfungsi sebagaimana layaknya, itu sudah lama. Karena masjid itu pusat peradaban. Sampai zaman kekhilafahan masjid itu selalu di depan istana, setengahnya alun-alun, itu standar. Baru setelah ini masjid itu sekarang, kalau dulu sebagai pusat peradaban, sekarang itu fasum. Hanya fasilitas umum. Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Jadi kalau masjid hanya sebagai fasum, di tempat sebagai fasum, berarti kita sudah diliberalkan habis, disekularkan habis, susah sekali untuk Islam menang. Nah, maka perjuangan kita juga jangan kehilangan fokus juga bagaimana mengembalikan agar masjid itu menjadi main system, bukan menjadi subsistem, apalagi cuma sebagai fasum. Itu agendanya gitu ke depan. Ini masalah bagaimana itu kita pikirkan bersama dan bareng-bareng gitu. Karena sekarang lagi susah ngumpulin orang. Waktunya harus banyak ngobrol, malah nggak boleh ketemu ya ini hari ini. Nah, jangan masih limakumullah. Walaupun kita nggak tahu. Ke depan agendanya kita harus pintar berimprovisasi, pintar berinovasi. Karena semua kalkulasi masa depan lagi hiruk pikuk, baik geoekonomi, geopolitik, geostrategi, runyam semuanya. Maka dari itu dalam forum ini silahkan kalau mau ada diskusi bahwa memang sebetulnya mempertahankan masjid dengan fungsi yang sesungguhnya itu kalau berbasiskan ayat ini merupakan prioritas untuk tegaknya agama Allah di muka bumi. Sampai di sini dulu, saya ingin banyak diskusi, ini jangan pelit obrolan. Silahkan kalau ada yang mau tanya, nih hostnya di handle, silahkan. Silakan jamaah sekalian, jika ada yang mau bertanya bisa langsung atau bisa menggunakan fasilitas chat. Mungkin Ana mulai nih Ustadz. Ya, silakan. Ya, jadi seperti yang terjadi juga pada Bani Israel ya, kan kaum muslimin juga sekarang sepertinya banyak sekali pecah-pecahannya ya. Artinya beda-beda begitu Ustadz. Bahkan mungkin yang paling ekstrim apakah masih termasuk Islam apa bukan itu misalnya Syiah ya kan.
Tetapi di dalam azwaja juga kita lihat ada beberapa banyak perbedaan-perbedaan. Nah, mungkin pertanyaannya begini, Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan terkait dengan hawa nafsu ya yang menyebabkan perbedaan-perbedaan itu, karena sesungguhnya kan kitabnya sama, yaitu Al-Quran. Tetapi apakah ada yang lain lagi Kak Ustadz yang menyebabkan perbedaan itu, Ustadz? Apakah termasuk misalnya perbedaan penafsiran dan lain sebagainya mungkin ya? Iya. Secara kajian literal, akademis, khilafiyah itu nggak bisa dihilangkan. Nggak mungkin. Nggak mungkin dihilangkan. Tetapi dipastikan juga khilafiyahnya itu pasti hal yang furu'. Kalau masalah usul itu pasti aksioma. Nah, yang dibutuhkan kemudian adalah edukasi. Banyak edukasi yang harus dijadikan menjadi pengetahuan publik, bagaimana pedoman dan panduan pemahaman yang baik, pemahaman yang sehat, itu harus teredukasikan. Saya kagum dengan Hasan al-Banna dengan usul isrinya, itu sebetulnya sangat moderasi dari mata-mata. Dan saya termasuk sangat confident dengan usul isri Hasan al-Banna, bagus sekali itu. Tapi juga tentunya masyarakat perlu diedukasi secara kultural. Masyarakat yang teredukasi secara kultural untuk terbiasa berani berbeda dan siap menerima perbedaan, ini kita masih jauh untuk banyak kita lakukan. Jadi sejak kecil kita harus terbiasakan budaya dialogis. Yang kedua kita harus memang mengedukasi para ulamanya, karena di dunia ini ada penyakit tertua yang paling susah dihindarkan sekaligus paling berbahaya. Itu at-tahasud, hasad. Yang membuat iblis nekat jadi musuh Allah sampai itu karena cemburu, hasad. Yang membuat Qabil sampai membunuh Habil, jadi pembunuh. Juga karena cemburu, terus hasad. Padahal tadinya persaingan dalam ibadah, kurban. Keluarga Nabi Yakub, antara putra-putra Rahel dan Leah, juga nggak pernah akur, tetap menjadi 12 klan yang susah dipersatukan, Bani Israel, juga dimulai karena tahasud. Nah, kalau hasad sesama putra-putra Nabi aja terjadi, manusia pertama, apalagi zaman kita ini, maka semua orang dididik untuk tidak hasad. Ukhuwah Islamiyah mustahil ada kalau rumput bulma, hasad, buhut ini masih ada. Maka Rasulullah mengatakan la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajasu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Kalau tahasud dan tabaghud, saling menghina satu sama lain, bahasa-bahasa mengecilkan, look down, menegasi, itu masih dipakai dalam komunikasi dakwah, maka nggak ada hasilnya. Gitu loh. Itu satu hal. Kedua, agama itu jangan terkooptasi oleh kepentingan apapun. Kepentingan sosial. Jadi kalau orang imam diganti imam baru, itu kan ekonomi, apalagi kepentingan politik. Seluruh dunia agama rusak oleh kepentingan kekuasaan. Seluruh dunia. Kristen rusak oleh kepentingan kekuasaan. Yahudi rusak oleh Islam juga rusak oleh kepentingan kekuasaan. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang mengeksploitasi agama. Nah, mulai sekarang kita harus mampu mengupgrade masyarakat itu untuk menjadi toleran, egaliter gitu loh. Lupakan perbedaan-perbedaan yang ini, kecuali kalau perbedaan itu masalah usuluddin. Tapi itu pun jangan dibiarkan setiap mulut berhak memvonis. Biarkan kalau fatwa itu urusan lembaga yang kompeten dan berwenang. Ya, katakanlah Syiah, ya kita pakai fatwa, tidak boleh pakai perdebatan lapangan. Apalagi hal kecil pokoknya. Karena ada anak kecil, entah umurnya berapa, pengalamannya belum banyak, ilmunya masih textbook, keluar fatwa-fatwa seenak-enak dia.
Kan karena nggak tahu, kebanyakan karena bodoh. Bisnis online itu haram karena kita nggak lihat barang, nggak pegang. Ya kalau bisnis online haram, nggak ada bisnis transnasional dong, kan gitu kan? Mana mungkin nanti jualan ribuan ton kopi gitu, kopi terus dipegang dibawa kemana? Pasti gudang di tempat yang murah lahannya. Untuk garansi untuk tidak tertipu ada sendiri gitu loh. Tapi fatwa di YouTube haram itu bisnis online, nggak boleh. Karena orang bodoh jadi mufti intinya gitu. Jadi biarkan mufti itu lembaga. Seperti sering ada orang dialog, Ustaz gimana COVID-19 ini? Ya, jangan ribut di bawah. Serahkan itu kepada mufti. Mufti itu syaratnya kompeten dan berwenang. Nah, kalau sekarang ribut di bawah gak ada gunanya. Nah itu contoh-contoh ya. Nah dalam hal kayak gini memang ini masalah culture. Ini culture ini berubahnya agak cukup lama. Nah telaten aja. Jadi jangan sekali-kali ngundang ustadz yang usah menegasi berbasiskan kelompokku yang paling benar. Ini penyakit yang lebih berbahaya dari corona. Penyakit SARS namanya. Selain aku salah. Bukan SARS ya. Atau SARS lah. Selain aku rodo salah. Raider salah. Nah itu nggak boleh. Yang kayak gitu jangan dikasih mimbar. Orang harus toleran, orang terutama masalah khilafiyah. Yang sok tahu nggak usah diundang. Jangan sekali-kali menghina. Karena begitu umat Islam sudah saling menghina, maka langsung di mata Allah jatuh. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Hakim, mata sabat ummati ila saqatat fi ainillah. Tidak sekali-kali umatku sudah saling menista, maka akan jatuh di tangan Allah. Tapi kita didik umat Islam itu untuk terus terupgrade gitu. Jadi toleranlah sesama mazhab gitu. Wallah alam. Itu memang perjalanannya panjang Pak. Kalau saya jawab 5 menit justru akan mengurangi keakuratannya. Wallah alam. Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Ada 2 yang terkait dengan masjid. Jadi bagaimana langkah-langkah konkret untuk menjadikan masjid menghidupkan dakwah secara profesional dalam periode pandemi ini, dan khusus untuk Al-Aqsa misalnya sebagai contoh di dalam distrik Permata, kira-kira caranya bagaimana Ustadz? Sebetulnya saya ada peluang bagus sekali di balik konsep ribet ini. Ini sebenarnya kesempatan mengupgrade masjid menjadi sesuatu yang lebih modern. Apa? Jamaahnya itu pakai ID, pakai daftar, pakai ID, kompetensi dan segala macam. Kesempatan. Jadi jamaah yang menjadi jamaah masjid ente, mulai aja dibikin ID. Nah, di rapid, akhirnya bisa bebas di situ. ID itu termasuk profesinya, kompetensinya, kesempatan sangat luar biasa sebetulnya. Tapi ini harus orang modern, orang di kampung saya mustahil gitu. Terus untuk sementara sholatnya masih pakai social distance gitu untuk sementara ini. Tapi ke depan sebaiknya memang jamaah itu terlistkan gitu. Nggak boleh ada reject, nggak boleh. Ini semua selemah apapun jamaah ada filenya, sekuat apapun jamaah ada filenya. Di situ kita kelola. Dan di situ kita diskusikan, karena diskusi Rasulullah itu selalu membahas orang-orang Islam itu kondisi seperti apa. Itu minimal bisa dilakukan kayak gitu. Tapi kalau untuk suruh perfect, betul-betul konstruktif, sinergik, simultan dengan peradaban, ya pemimpin masjidnya harus pemimpin beneran. Artinya ya pemimpin politik kayak Rasulullah gitu. Jadi ketika Ramadan yang mendrive memang orang yang punya kewenangan. Tapi untuk sementara ini satu progres bagus sekali kalau kemudian yang boleh sholat di masjid A yang udah di listing, kalau belum ya segera ya udah kamu akreditasi itu akan bagus sekali karena kita nanti akan ada masjid punya data jamaah dengan detail dan otomatis kalaupun kita mengelola jamaah itu terukur dan terstruktur gitu, teratur gitu. Akan bagus sekali kalau di kesempatan bikin ID jamaah itu. Ini anggota jamaah Al-Aqsa berapa orang sih gitu. Karena dia ada komitmennya, ada ininya, ada bottom up-nya, tapi juga ada top down-nya, seperti ada nadinya, ada venanya gitu. Nanti justru akan terorganisir kesempatan untuk bikin itu tuh. Wallahualam bishawab. Jadi bikin database ya Ustaz ya. Itu menarik itu. Itu satu progres itu insya Allah. Kalau perlu semua masjid mulai bikin database.
Jadi ID keanggotaan. Ya. Ya. Baik Ustaz. Yang berikutnya Ustaz, ini masih terkait dengan masjid. Jadi kalau kita lihat di Jawa ini kan banyak alun-alun itu pusat pemerintahan ada masjid besar ya. Kemungkinan nanti kalau kita lihat di Indonesia kan istana juga ada Istiqlal ya kan. Lalu ada rencana nanti ibu kota pindah, wallahu alam apakah ada masjid besar, tapi sebenarnya intinya di mana Ustadz? Apakah itu maksudnya adalah bahwa pemerintah itu seperti yang tadi Ustadz sampaikan adalah orang-orang yang justru memang ya mungkin jadi khotib misalnya dan seterusnya seperti itu, atau hanya sekedar simbol seperti itu Ustadz? Iya. Yang tersisa tentunya ini tinggal simbol. Karena ketika zaman Nabi, ya khotibnya Nabi, imamnya Nabi, zaman kekhilafahan, khotibnya khalifah, imamnya khalifah, wali gubernur di Irak, di Kufah, di Basra, itu juga begitu, di Mesir gitu. Ya imamnya ya gubernurnya, kalau masjid gubernuran, khotibnya gubernurnya gitu, langsung sinergik, simultan gitu. Tapi kemudian di Indonesia ini kan sisa-sisa peradaban Islam di Jawa ya, itu Kesultanan Islam memang begitu, standar gitu. Alun-alun itu tempat gelar pasukan, masjid tempat pusat beribadah bersama, tentang politik itu satu paket. Sebetulnya dari dulu begitu, karena memang Islam itu, perintah Allah itu mendidik Islam itu militer oriented. Jadi ya Nabi Haridul Mu'minin al-Qital. Jadi orang beriman itu harus jago perang semua. Jadi nanti lahirnya hasil pendidikan Islam itu jenderal plus politisi, jenderal plus ekonom, jenderal plus perwira plus apa. Tapi basis kompetisinya militer Islam itu. Dan itu nggak salah karena di seluruh dunia itu ketika menakar kemajuan sebuah peradaban itu pertahanan. Kenapa Amerika disanjung-sanjung hebat? Ya paling hebat dalam pertahanan, industrinya, teknologinya, katakanlah kapal induknya ya 12. Itu pun energi yang dipakai menjalankan udah nuklir kan gitu kan. Terus teknologinya hebat setelah itu. Jadi sebetulnya nggak salah ketika Islam juga orientasi gitu. Jadi dulu Islam itu alun-alun memang tempat gelar pasukan, terus masjid tempat ibadah, ini politik gitu. Terus dekat itu kalau Rasulullah bikin pasar kan, pasar dekat masjid gitu. Memang udah bagus banget itu dulu. Tapi kalau sekarang ini ya di Pekalongan, di Jogja, di Solo pastilah alun-alun, masjid, keraton. Itu sebenarnya warisan simbol gitu. Jadi kalau seandainya Islamisasi terjadi ya tinggal mengfungsikan simbol-simbol itu. Tapi memang paling berat ya substansinya, kalau simbol mah gampang ya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam jangan suka kehilangan substansi gitu loh. Ibadah itu ya, itu perangkat kasarnya, infrastrukturnya. Tapi infrastrukturnya apa? Itu yang perlu kita pikirkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, nanya Ustadz. Ustadz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Menarik yang tadi ayat 113, laisatin nasoro ala syai, Yahudi juga sama, tidak ada pegangan, laisatil yahudu ala syai. Mereka tidak punya pegangan. Yang menarik adalah bahkan di Yahudi sendiri itu juga ada golongan-golongan mazhab-mazhab. Yahudi Haredi, Yahudi Zabatai, atau yang ortodoks. Yang menarik adalah mereka terpilah-pilah di dalam golongan-golongan. Dan juga di Quran bahkan disebutkan mereka nggak punya pegangan. Yang menjadi pertanyaan, justru kenapa saat ini mereka leading? Itu yang menjadi pertanyaan Ustadz. Mereka bisa mengontrol dunia, mereka bisa menguasai dalam tanda kutip membuat semacam aturan yang mereka kontrol. Sementara di Quran disebutkan itu tidak ada pegangan saja bisa leading. Itu gimana ya Ustadz? Padahal yang Islam punya Quran dan hadisnya bisa didominasi oleh mereka. Terima kasih Ustadz. Ini gini. Al-Quran sebenarnya ngasih tahu juga, Yahudi itu leading di akhir zaman oleh 3 faktor. Itu baca surat Al-Isra itu ayat 4 ya. Tsumma radatna lakum al-karata 'alaihim amdatnakum bi amwal wa banin wa ja'alna aktharun nafira. Jadi Yahudi itu leading karena memiliki modal. Pertama duit, kedua SDM, ketiga itu akses, jaringan. Jaringannya luas. Jadi keunggulan mereka di situ. Dan Islam juga kalau mau unggul,
Butuh duit juga, butuh SDM juga, butuh jaringan juga, sama. Nah, masalah keunggulan itu atas nama apa? Mereka disatukan oleh duit. Ya kayak kabinet sekarang yang menyatukan apa? Oligarki kan, duit juga. Jadi peradaban yang bagus pasti tidak disatukan oleh duit. Makanya hasilnya jelek. Nah, peradaban Islam kalau hanya disatukan oleh duit, pasti hasilnya juga jelek juga. Maka dari itu Islam itu duit juga, tapi nomor 2. Alina minabil ghaib, masalah ideologi, mimpi, orientasi, cita-cita. Wa yuqimunas shalah, itu masalah ubudiyah, moral dan seterusnya. Baru wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang duit juga kan. Nah, jadi masalahnya adalah kenapa bisa leading? Ya oleh duit itu, kekuatan duit. Makanya leadingnya jahat kan, karena motifnya duit. Mafia itu bersatu kuat begitu. Motifnya apa? Kejahatan. Jadi masalahnya adalah bahwa orang yang di luar Islam itu infak untuk fisabilillah tauhid, kalau kita infak fisabilillah. Tapi tetap butuh duit juga. Gitu. Mereka dermawan. Orang yang paling dermawan di dunia kan ternyata bukan orang Muslim kan, orang Yahudi itu. Siapa itu? Morgan yang 90% duitnya diinfakkan itu, yang siapa itu namanya itu? Yang idolanya Bill Gates aja minggu dulu kan. Ya, kan Warren Buffett kan Ustaz. Ya apa namanya lupa, nanti bisa dicari lah. Dermawan sekali mereka. Jadi tetap aja bahwa konsep-konsep seperti ini kita memang harus unggul berbasiskan yang objektif. Duit itu. Duit, SDM, jaringan. Nah, yang punya duit orang kafir ya jelek, kalau yang punya duit orang beriman baik. Tapi tetap aja yang menghasilkan sesuatu yang berkerumun. Kayak orang berkerumun di zaman Khulafaur Rasyidin kan berkerumun kepada loyalitas berbasiskan kekaguman, kecintaan, ketaatan gitu, ketakwaan gitu ya, sehingga hebat. Tapi begitu zaman Bani Umayyah kan orang sering berkerumun karena faktor fasilitas, akhirnya kualitas menurun ya sebagian gitu. Dan gitulah. Jadi tetap aja menghasilkan sebuah kekuatan. Tapi yang jelas sehebat apapun iman kita, tetap butuh duit untuk leading. Tetap butuh SDM yang unggul untuk leading dan butuh jaringan. Sekarang aja coba Amerika sama China kan mau perang, lagi ngumpul-ngumpul kayak bolo semuanya. Nah, bolonya. Indonesia di testi water bolonya Cina kan gitu. Ini lagi ngumpulin bolo aja. Selalu harus ada jaringan. Nah, kita juga begitu. Jadi Al-Quran sudah menyebutkan sebetulnya Yahudi leading karena faktor duit, SDM sama jaringan. Tapi bersatunya untuk apa ya? Untuk menghegemoni dunia. Jadi yang menguasai dunia sebetulnya apa? Baca aja sejarah keuangan Eropa, baca aja sejarah lahirnya World Bank, IMF, baca aja sejarah lahirnya Federal Reserve System. Itu sejarah keuangan dunia semua. Jadi yang membuat mereka menghegemoni di dunia karena punya duit. Nah, yang masalahnya kita harus ingat hadis Nabi, nikmal malu soleh fi yadi rajuli soleh. Yang bagus itu harta yang baik di tangan orang baik. Nah, kita di episode harta jahat di tangan orang jahat. Orang kalau punya duit, Pak Presiden juga bisa dibeli, Menteri bisa dibeli, Jaksa bisa dibeli, Hakim bisa dibeli, Mahkamah Konstitusi bisa dibeli, semua KPU bisa dibeli, semua kan bisa dibeli. Nah itu kan masalahnya. Nah dari situlah, maka kalau kita mengkonternya hanya dengan persatuan-persatuan sesaat, tidak mampu mengkonstruksi bahwa persatuan itu harus melahirkan kekuatan-kekuatan lain, kekuatan ekonomi, kekuatan SDM, ya kita tetap akan jadi pecundang, cuman kelihatan ada kalau lagi marah doang. Wallahualam. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz terkait masjid. Bagaimana kita membuat masjid terbebas dari stereotip bahwa masjid terkuasai oleh salah satu atau golongan mazhab. Misalnya terkait kajian-kajian, sholat, zikir, dan lain-lain. Sehingga masjid tetap terbuka menjadi milik semua golongan kaum muslimin. Iya, itu susah karena nggak mungkin bisa. Artinya bahwa mazhab itu akhirnya dibutuhkan. Mazhab itu harus menyatukan. Mazhab itu akhirnya harus menjadi identitas kolektif. Walaupun identitas kolektif tidak boleh menjadi kebanggaan kolektif. Kalau ente di Turki, ya ente harus ikut mazhab Hanafi. Ente ke Sudan harus ikut mazhab Maliki. Gitu loh. Nah Indonesia agak runyam, latar belakangnya adalah mazhab Syafi'i, lulusan Saudi rata-rata mazhab Hambali. Susah untuk kembali menjadi Syafi'i. Itu masalah behavior gitu. Ya akhirnya ya silahkan aja masjid mau milih mazhab apapun, yang penting sesama masjid nanti toleran.
Jangan satu masjid ada 2 mazhab, itu ribet. Jadi mazhab itu dibutuhkan. Keseragaman itu dibutuhkan. Kalau perlu musyawarah, kita mau kayak apa? Kalau di masjid aja ada fragmentasi, ada polarisasi, nggak bagus. Harus toleran. Ya udah kita mazhab ini, dan memang harus diedukasi. Harus diedukasi orang itu. Kalau kayak repot, ya saya kan nggak pernah jadi imam kunut di mana-mana. Tapi begitu saya di Pabuaran, saya kalau jadi imam pasti kalau subuh saya kunut. Kenapa? Karena nggak mungkin saya nggak kunut, gitu loh. Kenapa? Ya harus toleran. Kecuali kalau itu pindah harus jadi Syiah, ya jangan. Gitu. Artinya adalah kalau identitas itu sifatnya hanya furu'iyah mazhab, jelaskan saja. Ini mazhab ini mazhab ini gitu. Jadi memang kalau ada suatu masjid tanpa identitas ribet juga. Biasanya memang kalau Indonesia itu ikut aja Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i itu mazhabnya apa ya? Ahlul hadis 95% ahlul hadis itu mazhab Syafi'i. Terus kemudian ada mazhab Hambali, ya jangan dulu lah Mas, harus tahu diri lah. Biarkan aja mazhab Syafi'i yang berjalan kan gitu. Harusnya kayak gitu. Harus tahu diri gitu. Tapi kalau ada masjid baru mau bikin mazhab Hambali ya silahkan, tapi komunikasinya jangan sampai jadi kebanggaan kolektif. Cukup sebagai identitas kolektif. Kalau mau ditiadakan sama sekali, itu nanti malah bikin mazhab baru. Mazhab orang yang nggak bermazhab itu lebih ribet lagi nanti. Cuman kita sebagai individu toleran. Pokoknya saya lagi ke Turki gitu. Ya saya pasti kayak orang Turki. Mustahil saya Jumatan amin teriak-teriak. Soalnya yang amin nggak ada yang teriak. Aku juga ikut diem lah. Maksudnya sendirian masjid yang amin cuma satu orang. Karena mazhab Hanafi itu aminnya itu sir gitu. Mazhab Hanafi. Ya pertama kali saya nginjak Turki ya kaget. Jumatan aku nggak jadi, baru ingat literatur yang pernah saya pelajari Hanafi itu nggak amin. Yang kayak gitu harus ada. Kita nggak mungkin juga memaksakan masjid tanpa identitas tadi. Nggak apa-apa. Maka mazhab itu lahir secara nature kok sebetulnya. Secara nature. Justru stop khilafiyah yang nggak terlalu penting, jangan buang energi, kesempatan kita membangun kekuatan ekonomi gitu. Kesempatan kita membangun peradaban-peradaban, perangkat-perangkat yang lain yang membuat kita jadi loser kalau kita juga losing di situ. Saya kira begitu. Yang sekarang ada, yang penting jangan saling menghina, jangan saling menegasi, jangan saling hasad, tetap saja toleran selama masih ada ahlus sunnah wal jamaah. Seperti yang saya sampaikan, ibarat ahlus sunnah wal jamaah itu produk konveksi, kita pakai S boleh, M boleh, L boleh. Tapi kalau XL janganlah, apalagi XXL, kelewat longgar, orang liberal aja dianggap ahlus sunnah, nggak boleh. Atau XXS, kelewat sempit, ya juga nggak boleh. Kita boleh S, boleh M, boleh L. Ini nggak bisa kita hindari. Orang nggak bisa kita paksa semuanya L. Nggak bisa kita paksa semuanya S. Ya, kalau M moderat, ya kayak saya ini insya Allah M lah. Wallahualam. Makasih Pak. Baik Ustaz, saya kira cukup Ustaz. Alhamdulillah. Ya, insya Allah ya. Dan rame nih, dan semoga kita bisa banyak mendapatkan manfaat khususnya untuk mengembangkan masjid. Amin. Lagian masjidnya ide tadi itu pakai ID itu cakep tuh. Ya, rencananya dari dulu tuh Ustaz, database itu Ustaz. Masya Allah. Pakai ID lagi ya. Di masa pandemi ini nanti dipasang chip Ustaz setiap orang. Waduh gawat. Dari Bill Gates. Baik Ustaz, bisa kita tutup dengan doa bersama Ustaz. Monggo dipimpin Ustaz. Iya Pak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wadfa'na al bala wal waba wal ghala wal mihan wa ta'un wal fitan ma dhahara minhu wa batan. Waqfina ya rabbal alamin syarrul zalimin, waqfina ya rabb syarrul hasidin, waqfina ya rabb syarrul kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.